Halo, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi mengenai hukum ketenaga kerjaan. Untuk anggota kelompok 4 terdiri dari 3 orang. Yang pertama ada Deborah Melanie Sinambela dengan NIM 21311-554. Yang kedua ada Elizabeth Novendri dengan NIM 21311-515. Dan yang ketiga ada Zevanya Panggabean dengan NIM 21311-560. Untuk materi hukum ketenaga kerjaan yang akan kami bawa, yang pertama itu mengenai pengertian ketenaga kerjaan, yang kedua hukum-hukum mengenai ketenaga kerjaan, yang ketiga ada angkatan kerja dan tenaga kerja, yang keempat konsep perjanjian kerja, yang kelima peran dan fungsi tenaga kerja, serta yang keenam itu permasalahan di ketenaga kerjaan. Untuk materi pertama yaitu pengertian ketenaga kerjaan. Pengertian ketenaga kerjaan tercantum dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13, Pasal 1 Ayat 1 yang berbunyi, ketenaga kerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Sedangkan pengertian tenaga kerja tercantum dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Pasal 1 Ayat 2 yang berbunyi, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Pengertian ketenaga kerjaan menurut para ahli yang pertama itu menurut Dr. A. Hamzah SH yang menyatakan bahwa ketenaga kerjaan adalah tenaga kerja yang bekerja di dalam maupun di luar suatu hubungan kerja dengan alat produksi utama sebagai proses produksi tenaga kerja itu sendiri, baik tenaga fisik maupun pikiran. Yang kedua ada menurut Dumairi yang mendefinisikan tenaga kerja adalah penduduk yang memiliki umur di dalam batas usia kerja. Dumairi juga memberikan batasan umur untuk mengemukakan definisinya tentang tenaga kerja dengan maksud agar memberikan sedapat mungkin kenyataan yang sebenarnya. Dan yang ketiga itu menurut Sumarsono yang mendefinisikan bahwa tenaga kerja adalah semua orang yang bersedia untuk sanggup bekerja, yang diartikan sebagai semua orang yang melakukan kegiatan pekerjaan untuk diri sendiri atau orang lain. Selanjutnya ada materi kedua yang membahas mengenai sumber-sumber hukum di ketenaga kerjaan. Sumber hukum yang pertama itu berasal dari perundang-undangan yang secara berurutan terdiri dari yang pertama, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 mengenai ketenaga kerjaan, yang kedua Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial, dan yang ketiga Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang jaminan sosial tenaga kerja yang dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 dan lebih terperinci dijelaskan dalam Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 1993 tentang penyelenggaraan jam sostek dan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2002 tentang perubahan pasal 21 Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 1992. Untuk yang kedua ada perjanjian. Perjanjian yang menjadi dasar hukum ketenaga kerjaan meliputi yang pertama perjanjian kerja bersama atau perjanjian perburuhan atau kesepakatan kerja bersama. Yang kedua ada perjanjian kerja, dan yang ketiga ada peraturan perusahaan. Untuk yang ketiga yaitu keputusan atau penetapan. Penetapan yang telah dibuat oleh panitia perselisihan perburuhan baik pada tingkat pusat maupun daerah, yang selanjutnya diganti dengan istilah PPHI
menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Oleh karena itu, undang-undang yang telah dinyatakan bahwa penetapan PPHI merupakan sebuah arbitrase kompuleri atau arbitrase wajib sebelum penyelesaian nantinya akan diselesaikan oleh badan peradilan. Yang keempat ada traktat. Traktat yang merupakan bagian dari kesepakatan internasional yang ternyata juga menjadi salah satu dari bagian sumber hukum tenaga kerjaan, di mana dalam kesepakatan internasional, baik bilateral atau multilateral, banyak melahirkan kaidah-kaidah yang berkaitan dengan hukum ketenaga kerjaan. Adapun traktat tersebut diantaranya yang pertama, Konvensi International Labour Organization atau yang disingkat sebagai ILO nomor 100 mengenai pengupahan yang sama antara pekerja pria dan wanita tanpa membedakan gender, yang kemudian diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1957. Yang kedua ada Konvensi ILO Nomor 120 tentang haji dalam industri perniagaan dan perkantoran, yang selanjutnya juga diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1969. Dan yang terakhir ada Konvensi ILO nomor 155 tahun 1981 tentang kewajiban dalam penyelenggaraan program K3. Selanjutnya, undang-undang yang mengatur ketenagakerjaan terdapat pada Undang-Undang nomor 13 pasal 7 ayat 1 sampai 3 yang berbunyi pasal pertama, dalam rangka pembangunan ketenagakerjaan, pemerintah menetapkan kebijakan dan menyusun perencanaan tenaga kerja. Ayat kedua, perencanaan tenaga kerja meliputi A. Perencanaan tenaga kerja makro dan B. Perencanaan tenaga kerja mikro. Ayat ketiga, dalam penyusunan kebijakan, strategi, dan pelaksanaan program pembangunan ketenaga kerjaan yang berkesinambungan, pemerintah harus berpedoman pada perencanaan tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat 1. Selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 13 Pasal 11, yaitu setiap tenaga kerja berhak untuk memperoleh dan atau meningkatkan dan atau mengembangkan kompetensi kerja sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya melalui pelatihan kerja. Selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 14 Pasal 1 ayat 14, yaitu perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja atau buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak. Ketiga, ada Angkatan Kerja dan Tenaga Kerja. Angkatan Kerja menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian angkatan kerja adalah penduduk yang berada dalam suatu usia kerja, baik yang sedang bekerja maupun yang sedang mencari pekerjaan. Menurut Badan Pusat Statistik atau BPS, angkatan kerja terdiri dari penduduk usia kerja, yaitu berusia 15 tahun atau lebih yang bekerja atau mempunyai pekerjaan. Sementara penduduk yang bukan angkatan kerja adalah penduduk berusia 15 tahun atau lebih yang masih bersekolah, mengurus rumah tangga, dan melaksanakan kegiatan yang bukan bekerja. Contoh bukan angkatan kerja adalah ibu rumah tangga, orang yang masih bersekolah, lansia atau pensiunan, dan orang yang disabilitas yang tidak bisa mengerjakan pekerjaan apapun. Berikut faktor-faktor yang mempengaruhi angkatan kerja itu terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah tingkat partisipasi angkatan kerja atau TPAK. Menurut Carmel Iguanes dan Lino Briguglio, tingkat partisipasi angkatan kerja adalah rasio angkatan kerja dengan jumlah penduduk biasa. Artinya, tingkat partisipasi ini mempengaruhi oleh pertumbuhan penduduk suatu negara. Yang kedua, ada angka partisipasi angkatan
Kerja atau APAK. Angka partisipasi Angkatan Kerja adalah untuk melihat seberapa banyak tenaga kerja yang terlibat dalam kurun waktu tertentu. Yang ketiga ada kondisi ekonomi. Kondisi ekonomi suatu negara pasti mempengaruhi jumlah angkatan kerja. Pasalnya, kondisi ekonomi mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara. Jika ekonomi suatu negara memburuk, maka akan banyak perusahaan memulangkan pekerjaannya dan tidak membuka lowongan pekerjaan kembali. Kondisi ini membuat tenaga kerja tidak memiliki pekerjaan dalam jangka waktu yang lama. Yang keempat ada imigrasi penduduk. Suatu wilayah pasti memiliki jumlah angkatan kerja yang berbeda. Jika penduduk usia produktif suatu wilayah melakukan imigrasi penduduk, tentu akan mengurangi jumlah angkatan kerja di daerah asalnya. Tenaga kerja. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat. Tenaga kerja juga adalah orang-orang yang terlibat langsung dalam proses produksi suatu barang atau jasa untuk menggerakkan perekonomiannya. Tenaga kerja terdiri dari penduduk yang berusia dalam usia kerja. Rentan usia kerja adalah 15-64 tahun. Jenis-jenis tenaga kerja. A. Tenaga kerja berdasarkan kualitasnya. Yang pertama ada tenaga kerja terdidik. Tenaga kerja terdidik adalah seseorang yang memiliki pengetahuan dan keahlian pada suatu bidang tertentu. Pengetahuan dan keahlian ini umumnya diperoleh melalui pendidikan formal yang mereka tempuh. Contohnya adalah dokter, pengacara, notaris, dan lain sebagainya. Yang kedua, tenaga kerja terlatih. Tenaga kerja terlatih adalah tenaga kerja yang memperoleh keahliannya melalui pendidikan non-formal, seperti pelatihan keterampilan, kursus, dan lain sebagainya. Contohnya adalah tukang las, terutama tukang las bawah air, mekanik, juru masak, dan lain sebagainya. Meskipun umumnya melalui pendidikan non-formal, tetapi tenaga kerja terlatih juga bisa melalui pendidikan formal, seperti ahli bedah, ahli forensik, dan ahli otopsi. 3. Tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Memiliki artian pekerjaan yang dilakukan tidak mengharuskan seseorang memiliki keahlian atau kewajiban tertentu. Contoh sederhana dari tenaga kerja jenis ini adalah membantu rumah tangga, buruh panggul barang, buruh kasar, dan lain sebagainya. B. Tenaga kerja berdasarkan status pekerjaan. Yang pertama ada pekerja lepas. Pekerja lepas atau biasa disebut dengan freelance adalah orang yang bekerja sendiri dan tidak berkomitmen pada suatu perusahaan. Yang kedua, pekerja kontrak. Pekerja kontrak adalah seseorang yang dipekerjakan oleh suatu perusahaan dengan jangka waktu tertentu yang telah disepakati oleh perjanjian tertulis. Yang ketiga, pekerja tetap. Pekerja tetap adalah seorang yang dipekerjakan oleh suatu perusahaan untuk jangka waktu yang tidak tertentu. Baik, selanjutnya adalah konsep perjanjian kerja. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang dijelaskan bahwa perjanjian itu adalah perjanjian antara pekerja atau buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak. Dengan ini kita dapat simpulkan bahwa perjanjian kerja adalah hal yang sangat penting untuk dimiliki oleh kedua belah pihak, baik itu pekerja maupun perusahaan yang memberikan lapangan kerja. Di sini adalah ada jenis-jenis kontrak karyawan yang ada di Indonesia. Yang pertama ada kontrak kerja karyawan paruh waktu. Cukup berbeda dari kontrak karyawan harian. Kontrak ini memiliki durasi waktu kerja yang lebih singkat. Umumnya karyawan paruh waktu bekerja dengan durasi kurang dari 7-8 jam per hari atau kurang dari 35-40 setiap minggunya. Pemberian gaji tergantung dari kesepakatan antara kedua belah pihak dan perusahaan tidak berkewajiban untuk memberikan hal yang didapat seperti karyawan dengan kontrak kerja yang tetap. Selanjutnya adalah yang kedua,
kontrak kerja karyawan tidak tetap. Karyawan yang memiliki perjanjian kerja waktu tertentu atau yang disingkat dengan PKWT sesuai dengan pasal 58 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan tidak memerlukan masa percobaan dikarenakan hal tersebut diberikan kepada karyawan tetap. Dan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 59 Ayat 4 yang menyatakan bahwa perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT hanya boleh dilakukan paling lama 2 tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 kali untuk jangka waktu paling lama 1 tahun. Jika lebih, maka bisa disebut sebagai karyawan tetap. 3. Perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Dalam keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2004 tentang ketentuan pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT yang menyatakan bahwa perjanjian kerja harian lepas dilaksanakan untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu yang berubah-ubah dalam hal waktu dan volume pekerjaan, serta upah yang diberikan berdasarkan pada jumlah kehadiran pegawai tersebut. Selanjutnya, syarat-syarat dalam membuat perjanjian kerja. Apabila kita mau membuat suatu perjanjian, tentunya itu ada prosedur atau syarat yang harus dipenuhi untuk menjadikan sahnya suatu perjanjian. Dalam pasal 52 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Berikut ada 4 syarat untuk membuat perjanjian kerja. Yang pertama, harus adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, itu pasti. Yang kedua, adanya kemampuan atau kecakapan para pihak dalam melakukan perbuatan hukum. Yang ketiga, adanya pekerjaan yang diperjanjikan. Yang keempat, pekerjaan yang menjanjikan tidak bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, ada contoh dari surat perjanjian kerja. Hal-hal yang perlu dicantumkan dalam surat perjanjian kerja terdapat pada pasal 54 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mengatur perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis adalah sebagai berikut. Yang pertama ada nama, alamat perusahaan, dan jenis usaha. Yang kedua ada nama, jenis kelamin, umur, dan alamat pekerja atau buruh tersebut. Yang ketiga, jabatan atau jenis pekerjaannya. Yang keempat, tempat pekerjaannya. Yang kelima, besarnya upah dan cara pembayarannya. Yang keenam, syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja atau buruh. Yang ketujuh, mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja. Yang kedelapan, tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat. Yang kesembilan, tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja. Khusus ketentuan mengenai upah dan syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban para pihak. Ketentuan ini tidak boleh bertentangan dengan peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lalu selanjutnya peran dan fungsi tenaga kerja. Era kebebasan berserikat dimulai pada pasca reformasi yang ditandai dengan diratifikasinya Konvensi ILO nomor 87 tentang kebebasan berserikat dan perlindungan hak berorganisasi pada tahun 1999. Dalam bagian menimbang konvensi ini menegaskan bahwa
Pengakuan atas prinsip kebebasan berserikat merupakan alat untuk meningkatkan kondisi pekerja dan menciptakan ketenangan bagi pekerja atau buruh. Serikat pekerja juga memiliki peranan penting sebagai sarana pembangunan kolektivitas, perjuangan dalam membela dan menyuarakan hak dan kepentingan pekerja untuk memperoleh kesejahteraan. Khususnya ketika serikat pekerja terlibat dalam proses perencanaan kebijakan di dalam forum formal seperti lembaga kerjasama tripartit atau LKS tripartit yang terdiri dari unsur serikat pekerja, organisasi pengusaha, dan pemerintah baik di tingkat lokal maupun daerah. Tindak lanjut setelah Konvensi ILO nomor 87 diratifikasi oleh pemerintah Indonesia. 1 tahun berselang pemerintah mengesahkan Undang-Undang nomor 21 tahun 2000 tentang serikat pekerja atau buruh yang menjadi landasan hukum bagi para pekerja untuk mendirikan organisasi serikat pekerja di tingkat perusahaan maupun di luar perusahaan. Selanjutnya, adapun mandat dari didirikannya organisasi serikat pekerja, antara lain, yang pertama, organisasi yang dibentuk dari oleh dan untuk pekerja atau buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan itu sendiri. Yang kedua, itu bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab. Yang ketiga, memperjuangkan, membela, serta melindungi hak dan kepentingan para pekerja atau buruh. Yang keempat, meningkatkan kesejahteraan pekerja atau buruh dan keluarganya. Tenaga kerja itu juga sangat penting bagi perusahaan. Alasannya karena yang pertama itu dapat meningkatkan profit perusahaan atau keuntungan sebuah perusahaan. Yang kedua, dapat mendorong daya saing perusahaan. Yang ketiga, dapat mempercepat tercapainya tujuan sebuah organisasi atau perusahaan. Dan tenaga kerja itu juga memiliki peran penting dalam kegiatan produksi. Tenaga kerja yang ahli akan dapat menghasilkan barang-barang yang menarik, bagus, dan lebih berkualitas. Yang keenam, selanjutnya, permasalahan di ketenaga kerjaan. Yang kita bahas adalah permasalahan khususnya di Indonesia. Masalah ketenaga kerjaan itu dapat timbul karena beberapa faktor, seperti pendidikan, kesempatan kerja, maupun pertumbuhan ekonomi yang relatif rendah. Hal ini dialami oleh banyak negara termasuk Indonesia, karena hingga saat ini masih banyak pengangguran atau lebih tepatnya lagi orang yang tidak dapat bekerja karena minimnya lapangan pekerjaan. Berikut adalah 3 masalah ketenaga kerjaan yang sering terjadi di Indonesia. Yang pertama, banyaknya pengangguran yang disebabkan karena tingginya jumlah penduduk dan tidak diikuti dengan lapangan pekerjaan yang cukup. Permasalahan ini merupakan yang paling terutama di Indonesia. Begitu juga dengan rendahnya kualitas tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi yang menjadi faktor utama dalam timbulnya masalah ini. Yang kedua, lapangan kerja yang rendah timbul akibat dari jumlah angkatan kerja yang produktif tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang disediakan. Hal ini menjadi salah satu pemicu dari masalah pengangguran. Yang ketiga, kualitas tenaga kerja yang rendah. Tingkat pendidikan yang rendah, baik formal maupun non-formal, kemampuan ekonomi masyarakat Indonesia itu tergolong rendah, menyebabkan ketidakmampuan untuk meraih pendidikan yang tinggi. Yang keempat, ahli daya atau outsourcing.
Sedari dulu tenaga kerja alih daya atau outsourcing selalu menjadi permasalahan yang berulang terus, terlebih saat ketok palu pada Undang-Undang Cipta Kerja. Sebelum diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja, tenaga kerja ahli daya kerap mendapatkan upah di bawah standar minimum regional dan tidak mendapatkan fasilitas kesehatan yang memadai bagi karyawannya. Selanjutnya, jumlah angkatan kerja yang tidak seimbang dengan kesempatan kerja. Jumlah penduduk yang besar akan menghasilkan angkatan kerja yang besar juga. Angkatan kerja yang besar jika dapat dimanfaatkan dengan baik akan mampu meningkatkan kegiatan perekonomian yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, hal itu baru dapat dicapai apabila angkatan kerja seluruhnya terserap oleh kesempatan kerja. Kesempatan kerja adalah suatu keadaan yang menggambarkan ketersediaan lapangan pekerjaan di masyarakat. Pernyataan itu dapat dilihat dari kondisi ketenagakerjaan di Indonesia pada saat ini. Jumlah penduduk Indonesia yang besar juga ditambah dengan tingginya laju pertumbuhan penduduk yang seharusnya menjadi pendorong peningkatan kegiatan ekonomi, justru menjadi beban bagi pembangunan ekonomi. Akan tetapi, tingkat pertumbuhan penduduk tinggi itu tidak diiringi oleh pertumbuhan kesempatan kerja. Ini adalah penyebab dari utama terjadinya pengangguran. Baik, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kata dalam presentasi kami. Terima kasih.